semuanya, di sini aku Revokasi Krismanik, berasal dari Universitas Prima Indonesia, Prodi Manajemen, akan membahas tentang apa sih itu berpikir kritis. Nah, sebelum aku membahas lebih dalam lagi tentang berpikir kritis, aku akan memberitahu kalian dulu nih tentang definisi berpikir kritis, yang artinya kemampuan kita untuk menganalisis, mengevaluasi, serta membuktikan kebenaran dari informasi yang kita terima melalui beberapa proses, yang artinya kita tidak boleh langsung percaya pada sesuatu, tapi kita harus memeriksanya dulu melalui beberapa fakta, logika, serta bukti. Berpikir kritis juga memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sisi. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh oleh emosi. Yang ketiga, berbasis data dan bukan asumsi. Yang keempat, berpikir secara logis dan sistematis. Dan yang terakhir, mampu membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, setelah kita memahami apa itu definisi berpikir kritis dan juga apa itu ciri-ciri berpikir kritis, aku juga akan ngasih tau kalian kenapa sih berpikir kritis itu sangat penting di era yang sekarang. Karena di era digital saat ini, kita banyak sekali menerima informasi, mulai dari opini, berita, sampai hoax. Dengan berpikir kritis, kita bisa loh membedakan informasi yang benar dan yang salah, mengambil keputusan yang lebih tepat, memecahkan masalah secara efektif, menghindari manipulasi atau penipuan, dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan rasional. Dan kalian tahu nggak sih, sebuah fakta kalau di dalam dunia kerja yang sekarang, kemampuan berpikir kritis ini sangat dicari skillnya oleh perusahaan-perusahaan karena orang yang kritis mampu menganalisis tugas, mencari solusi, dan membuat keputusan yang efektif. Kita udah tahu nih gimana pentingnya berpikir kritis di era yang sekarang. Tapi kalian ada yang tahu nggak sih gimana cara ngelakuin bahkan nerapin berpikir kritis di kehidupan kita sehari-hari? Dan di sini aku akan ngejelasin lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Berpikir kritis itu seperti proses langkah demi langkah untuk memastikan kita memahami masalah dan mengambil keputusan terbaik. Bukan yang asal tebak, bukan juga yang ikut-ikutan, apalagi yang percaya begitu saja. Bayangkan kamu lagi menjadi detektif yang lagi mencari kebenaran. Yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah. Pertanyaan utamanya, apa sebenarnya masalahnya? Kalau kita salah paham masalahnya, solusi yang dibuat pasti juga salah. Contohnya, kamu selalu merasa nih terlambat kuliah. Masalahnya bukan ada di jam kuliahnya, tetapi mungkin waktu berangkatmu terlalu mepet. Nah, di langkah yang kedua ini ada yang namanya mengumpulkan informasi. Setelah kita tahu masalahnya, kita harus mencari data yang tepat, pastikan sumbernya yang benar, bukan dari rumor ataupun dari asumsi pribadi. Contohnya, kita harus ngecek nih, berapa lama jarak tempuh dari rumah ke kampus. Yang kedua, berapa padatnya kondisi lalu lintas. Dan yang ketiga, jam berapa kita bangun. Dan yang terakhir, berapa lama persiapan kita ke kampus. Nah, yang ketiga ada menganalisis informasi. Di tahap ini, kita mulai menghubungkan fakta-fakta yang ada, cek apakah data kita ini saling mendukung, bertentangan, atau belum lengkap. Contohnya, kita sadar kalau jam macet itu di antara jam 7 sampai jam 8, tetapi kita berangkat di jam 7.15, yang artinya penyebab terlambat kita adalah berangkat di jam yang macet. Kita udah sampai di langkah yang keempat, yang dimana itu membuat alternatif solusi. Jangan langsung kita terpaku pada satu solusi, buat beberapa pilihan. Contohnya berangkat lebih pagi, naik motor atau naik ojek, atau berangkat lewat jalan alternatif, dan yang terakhir mengurangi waktu persiapan. Dan yang kelima ada mengevaluasi solusi. Bandingkan mana yang paling efektif, paling kecil resikonya, dan yang paling realistis. Contoh evaluasinya, berangkat lebih pagi, yang artinya mudah dilakukan, tidak ada biaya. Yang kedua, naik ojek, cepat tapi butuh biaya. Yang ketiga, ada jalan alternatif, tidak selalu lebih cepat. Dan yang langkah keenam, ada menentukan solusi terbaik. Dari semua pilihan, ambil yang paling masuk akal berdasarkan analisis. Contohnya, berangkat 20 menit lebih pagi. Nah, setelah beberapa langkah yang aku jelasin tadi, akhirnya kita mencapai di langkah yang terakhir, yaitu langkah refleksi. Setelah dijalankan,
cek lagi apakah solusi yang kita bikin tadi sudah berhasil. Jika ternyata kita masih terlambat, ulangi prosesnya, karena refleksi ini membuat kita menjadi pemikir kritis yang semakin cerdas. Nah, dari contoh tadi, kita bisa ngeliat kan bahwa berpikir kritis juga membutuhkan keterampilan tertentu. Lalu, skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk mendukung kemampuan ini? Aku akan bahas lebih dalam lagi. Nah, aku akan mengasih tahu kalian apa itu skill pendukung berpikir kritis. Untuk menjadi pemikir kritis yang baik, kita perlu mengasah beberapa kemampuan. Yang pertama ada observasi untuk memperhatikan detail dengan teliti. Yang kedua, mengajukan pertanyaan menggunakan 5W plus 1H. Yang ketiga, ada mendengarkan secara aktif. Yang keempat, ada analisis data, yaitu seperti membaca grafik, tabel, atau fakta. Dan yang terakhir ada evaluasi argumen untuk menentukan mana yang kuat dan yang lemah. Nah, kita udah tahu nih gimana skill pendukung dari berpikir kritis. Dan aku akan ngasih tau kalian tips untuk ngembangin dan ngelatih skill pendukung tersebut. Yaitu yang pertama, jangan cepat percaya pada informasi dan kita harus selalu memverifikasi informasi tersebut. Yang kedua, lihat dari berbagai sudut pandang ya. Dan yang ketiga, latih kemampuan kita untuk bertanya. Yang keempat, kelola emosi sebelum mengambil keputusan. Dan yang terakhir, gunakan data sebagai dasar, bukan asumsi ataupun emosi. Semakin sering dilatih, kemampuan berpikir kritis kita akan semakin tajam. Baik, itu aja penjelasan dari aku tentang apa itu berpikir kritis. Kita sudah membahas mulai dari definisi, pentingnya, proses, contoh, bahkan tips untuk melakukan berpikir kritis. Semoga kalian yang menonton bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana, rasional, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Terima kasih ya udah nontonin aku sampai akhir. Bye-bye dan see you!